Selamat berjumpa kembali di channel ini guys ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys ya. Kali ini kami mereview tentang isi yang ada di dalam toko kecil kami ini guys ya. Seperti apa dan apakah barang-barang ini ada di tempat kalian guys ya. Boleh di komen di komentar guys ya. Oke guys, ini ada berbagai macam snack dan minuman. Dan kalian bisa melihat dengan sendirinya apa saja yang ada di sini. Dan toko ini dimulai dari hal-hal yang kecil guys ya. Jadi nggak langsung sebanyak ini. Jadi dimulai dengan hal-hal yang paling kecil seperti itu, seperti kebutuhan pokok. Dulunya toko ini tidak sebanyak ini, hanya menyediakan barang-barang yang memang urgent, yang sangat dibutuhkan oleh sekitar toko ini. Namun dengan secara perlahan-lahan, semakin lama semakin dilengkapi berbagai kebutuhan yang ada dalamnya, yang walaupun ini nggak sebesar toko-toko yang ada di luar sana atau toko-toko yang kalian miliki, namun sangat membantu untuk sekitar ini. Jadi orang-orang tidak lagi keluar lebih jauh, contohnya ke berbagai minimarket atau ke toko-toko yang ada yang lebih jauh. Jadi mereka juga terbantu dengan adanya toko kecil ini guys, warung ini. Jadi di sini ada berbagai macam snack di sini dan Indomie juga, karena kita di YouTube kita tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini. Ya kalian bisa melihatnya sendiri, walaupun sedikit tapi lumayan ada guys ya. Jadi di sini juga mengapa kita tidak memperbanyak pembelian juga, karena grosir itu lumayan agak dekat juga, nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kita itu bisa beli lagi dan beli lagi gitu. Kecuali grosirnya jauh banget, jadi kita pasti menyetok barang banyak juga gitu, karena untuk menghemat uang bensin. Tapi di sini kan grosirnya dekat, jadi kita belanja seadanya karena bisa setiap hari kita ke grosir. Mengapa orang-orang itu nggak mau beli di grosir saja? Karena juga antriannya yang lumayan, dan lumayan juga sih kalau kita punya keluarga atau kebutuhan mendadak menunggu di grosir kan lumayan antri. Orang yang di grosir aja antrinya banyak, yang beli banyak, apalagi kita mau beli 1 pieces 2 pieces gitu kan, yang nggak mungkin ngantri di situ. Dan kadang grosir itu nggak mau layani kita atau nggak memberikan yang namanya pembelian per pieces seperti itu. Contohnya beli sampo 1 biji, satu, kalau nggak 1 renceng kan ya gimana itu. Namanya grosir kan pasti pembeliannya banyak. Oleh karena itu pasti dari pihak konsumen juga kan pasti memikirkan waktunya juga, harus menunggu, padahal hanya beli 1 biji seperti itu. Jadi dengan adanya toko-toko kecil seperti ini sangat membantu akan sekitar kita guys. Sebenarnya nggak ada toko ini guys ya, tapi karena ada kemauan dan komitmen maka adanya toko ini. Jadi kalau kalian mau membangun sesuatu harus dimulai, jangan ditunda-tunda. Mulai saja dan start saja, jangan banyak bermimpi. Kalau banyak bermimpi maka mimpi itu nggak akan jadi kenyataan. Tetapi mimpi itu diwujudkan walaupun sedikit, tapi harus dimulai sekarang juga supaya terwujud mimpi itu. Jadi kalian harus memulainya dengan segera mungkin. Ini juga saya masih memakai kulkas biasa di sini, namun usaha saya lengkapi sedikit demi sedikit untuk isinya seperti itu, karena memang saya akan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini, permintaan juga. Dan jadi caranya ini guys ya, kita harus melihat permintaan masyarakat atau yang ada di sekitar ini, apa saja yang mereka minta. Tapi kita harus melihatnya, jangan baru dimintanya. Contohnya kertas bungkus nasi.
atau biasa dikenal dengan kertas minyak itu. Tapi kalau hanya 1-2 orang yang nanya, kita nggak usah beli. Mengapa? Karena itu bukan kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan. Kecuali orang itu contohnya rokok. Orang itu ada rokok ini enggak, rokok ini enggak, rokok ini enggak, rokok ini enggak. Ada disebut-sebut terus namanya dan ada dari berbagai kalangan. Contohnya dari berbagai dari beberapa orang maksudnya gitu. Jadi kita harus membeli karena yang menanyakan ini berarti yang membutuhkan lumayan banyak seperti itu. Jadi kita harus memikirkan bagaimana supaya menyediakan barang ini. Karena itu sangat penting. Ketika barang di toko kita di mindset seseorang itu kalau sudah nggak ada kali ini, apalagi sudah menanyakan, ada beberapa orang menanyakan tapi kita tidak menyediakan, dan kali keberapa orang itu kesini, maka orang itu akan merekam di mindsetnya bahwa itu tidak ada di sini, dan mereka mengatakan nggak ada, walaupun kita sudah beli tapi nggak ada gitu kan, karena memang sudah terbiasa mindset seseorang seperti itu, dan juga rasa malas seseorang untuk datang ke toko kita itu menjadi lebih berpeluang untuk tidak datang seperti itu, karena dia melihat karena nggak ada dari kemarin-kemarin maka dia pun tidak akan datang. Dan untuk bagaimana dengan perihal yang lainnya, sama saja, jangan membeli sesuatu yang mubazir seperti itu, jangan sampai mubazir. Dan memang aku orang yang nggak suka mubazir. Kalau memang yang laku laris itu yang harus kita beli. Contohnya kayak instan ini kan laris. Jadi kita harus jangan sampai membuat hal-hal atau barang-barang yang cepat laris ini kosong, karena itu tidak baik. Mengapa? Karena itu menjadi istilahnya yang terfavorit lah seperti itu, karena menjadi kebutuhan dan yang mereka butuhkan secara instan. Contoh-contoh minuman ini hanya membeli sedikit saja, nggak usah banyak-banyak seperti itu, karena pembeliannya kurang. Kita harus pintar-pintar dalam mengatur segala sesuatu. Kalau snack-snack ini masih bisa. Kenapa? Karena snack ini expire-nya lama juga seperti itu. Jadi kita itu bisa melihat masa expire-nya juga seperti itu. Jadi kita jangan membelikan sesuatu secara mubazir, itu tidak baik. Kalau mubazir memang kita bisa klaim ke grosir bahwa ini sudah melewati masa garansinya, masa expire-nya udah habis, expire-nya sudah melebihi dari tanggal yang ditentukan. Tapi kan itu kan juga membutuhkan waktu, kita harus membawa lagi dan ngantri lagi dan banyak cengkoneknya seperti itu, karena yang berbelanja di sana itu bukan hanya kita doang, banyak orang. Apalagi ada grosir itu yang memang benar-benar tidak menyediakan namanya komputer atau yang namanya print. Itu sangat ribet sekali di daerah kami di sini juga. Ada beberapa toko grosir itu tidak menyediakannya print, jadi harus dicatat seberapa banyak kita membelinya, harus dicatat, dan itu sangat menghabiskan tenaga. Menghitung uang pun dengan susah, harus menghitung lagi dengan ini dengan susah payah. Jadi memang ada kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Jadi kalau kita membawa barang expire ini, kita tukar lagi, itu butuh waktunya sangat lama gitu. Dia melayani orang banyak yang baru belanja, kita mau menggantikan yang expire itu kayak kita itu di nomor 2 kan seperti itu. Jadi memang mereka mau terima, tapi kan mereka mengusahakan supaya yang baru berbelanja itu kan mereka antri juga,
supaya selesai seperti itu. Jadi kita yang mengembalikan barang ke sana karena expired kan pasti kayak di nomor 2 kan, seperti itu. Bukan nggak mau mereka, tapi ya karena memang situasinya seperti itu, kita juga harus maklumi. Di toko kami ini memang nggak seberapa sebenarnya, tapi kalau dihitung-hitung juga lumayan sih. Kalau modal dari ini, kalau dihitung-hitung semuanya keseluruhannya, walaupun kecil-kecil tapi jadilah seperti itu. Nggak harus menumpuk-numpuk dan barang menjadi expire dan hanya numpuk saja di rumah, itu juga kurang maksimal. Karena memang untuk segala yang baik itu harus kita yang manage. Kita harus mampu memanage, mengaturnya supaya mendapatkan